Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min yahdillah fala mudhillalah wa min yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan berdiskusi sampai saat ini yang insya Allah menambah wawasan kita. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya berdoa dan berharap agar kita semua selalu diberikan pengampunan dan dimurahkan rezekinya, kemudian tetap diberikan kesempatan menikmati nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat syiar Islam yang dirahmati Allah, tamak merupakan salah satu sikap rakus yang sangat dilarang dalam ajaran Islam, karena sifat tamak akan memberi dampak buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Tamak juga merupakan salah satu penyakit hati. Adapun yang menggoda seseorang untuk berbuat tamak bisa karena harta dan kekuasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, sesungguhnya kami telah mencobai mereka musyrikin Makkah, sebagaimana kami telah mencobai pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari, dan mereka tidak menyisihkan hak fakir miskin. Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu mereka memanggil di pagi hari, pergilah di waktu pagi ke kebunmu, dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin padahal mereka mampu menolongnya. Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata, sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat, bahkan kita dihalangi dari memperoleh hasilnya. Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka, bukankah aku telah berkata kepadamu, hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhanmu? Mereka mengucapkan, Maha Suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Lalu sebagian mereka menghadapi sebagian yang lain, seraya mencela mereka berkata, aduhai celakalah kita, sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Mudah-mudahan Tuhan kita memberi ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada itu. Sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita. Seperti itulah azab dunia, dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui. Quran Surah Al-Qalam ayat 17-33. Berikut adalah pemaparan kisah tersebut. Kisah ini diawali di sebuah desa bernama Darwan. Di desa ini hidup seorang laki-laki soleh yang memiliki sebuah kebun bagi orang Arab. Kebun adalah sepetak tanah yang dipenuhi dengan pohon kurma atau pohon lain sejenisnya. Kita tidak mengetahui secara pasti jenis pohon apa yang ditanam di kebun ini. Akan tetapi, yang dinyatakan dalam Al-Quran adalah laki-laki soleh ini mengeluarkan apa yang diperlukan untuk ditanam kembali sebagaimana layaknya petani yang lain. Kemudian dia menyimpan sebagiannya untuk dimakan oleh dirinya dan keluarganya, sedangkan sisanya disedekahkan kepada fakir miskin. Demikianlah yang dilakukan oleh laki-laki saleh ini, mengambil apa yang diperlukan dan menyedekahkan sisanya untuk orang-orang miskin, serta mencukupi kebutuhan orang-orang fakir dan memerlukan. Ini pula lah yang menjadi sumber kemarahan anaknya kepadanya. Ketika laki-laki saleh ini menemui ajalnya dan pergi menghadap Tuhannya, kebun itu berpindah tangan menjadi milik anak-anaknya, hingga mereka merubah kebun-kebun mereka menjadi duri yang dipanennya. Dan menyesal setelah mereka terpedaya oleh ketamakan terhadap harta,
kedengkian telah membutakan mereka kepada orang-orang miskin dalam beberapa suapan yang dapat menutupi rasa laparnya, yang sebelumnya disedekahkan oleh pemilik kebun kepada mereka. Namun anak-anaknya menganggap keji perbuatan orang tuanya sehingga mereka memutuskan untuk menahan sedekah dari mereka. Mereka melihat ke kebunnya dan mendapat seperti apa yang disebutkan oleh Al-Quran sebagai kebun yang subur, banyak buahnya. Tidak seorang pun dari mereka mengetahui bahwa kebun ini tidak tumbuh untuk mereka saja, karena di dalamnya juga terdapat rezekinya dan rezeki orang lain. Tidak diketahui apakah rezeki mereka lebih banyak atau rezeki orang-orang miskin. Seharusnya mereka membiarkannya seperti sebelumnya. Namun mereka ingin menyia-nyiakan bagian orang-orang miskin itu. Padahal itu tidak jelas bagi mereka. Sungguh celaka orang-orang yang menyia-nyiakannya. Terjadilah konspirasi di antara mereka karena yakin akan memetik hasil kebunnya pagi-pagi sekali. Masa panen memang akan tiba besok pagi. Pagi-pagi buta agar tidak diketahui oleh orang-orang miskin dan meminta jatah mereka sebagaimana yang mereka dapatkan setiap tahun. Seharusnya disisihkan sedikit saja dari buah itu untuk orang-orang miskin tanpa menghapuskan secara keseluruhan. Niscaya itu akan lebih meringankan azab yang menimpa mereka. Akan tetapi mereka sudah bertekad bulat untuk tidak memberikan sama sekali bagian yang menjadi milik orang-orang miskin, karena setan telah menguasainya. Sehingga bersumpah tidak sedikit pun memberikan bagian orang-orang miskin. Setelah membuat perencanaan itu mereka tertidur pulas. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tidur, tidak pula mengantuk. Seandainya Tuhan tidur, niscaya keseimbangan akan hilang. Sesuatu yang misterius berputar di kebun itu, sedangkan mereka sedang tertidur pulas. Itulah kelengahan manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga mereka mempercayai tipu dayanya. Dalam keadaan mereka lengah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan sesuatu yang dapat membakar kebun itu hingga merubah menjadi hitam seperti malam yang gelap gulita. Ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan ke kebun itu suatu kerusakan dari langit dan membinasakannya. Kebun itu dibinasakan dalam sekejap mata tanpa dirasakan oleh manusia. Hal itu tidak lain karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lebih dari dua kata, kun fayakun. Kebun itu berubah menjadi hitam sebagaimana hitamnya hati pemiliknya. Balasan selamanya serupa dengan perbuatannya. Mereka ingin menghilangkan hak orang lain yang sudah jelas, sehingga Allah juga menghilangkan apa yang mereka miliki. Dalam keadaan seperti ini, pemilik kebun itu masih tertidur pulas hingga mereka telah bangun. Mereka merasa kaget dan berteriak, tidak percaya dengan apa yang terjadi. Mereka tidak mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merubah kebun mereka menjadi demikian. Ini merupakan miniatur dari masyarakat yang rusak. Di dalamnya hanya terdapat sedikit orang yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, serta tidak memenuhi seruan itu. Akibatnya hukuman itu menimpa semua orang. Desa itu hampir saja hancur dan binasa, karena orang-orang yang bejat lebih banyak jumlahnya daripada orang-orang yang baik. Dalam hadis Bukhari dinyatakan dari Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy bahwa dia bertanya kepada Nabi SAW, lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa sedangkan di tengahnya terdapat orang-orang yang soleh?" Beliau menjawab, "Iya, jika banyak perbuatan keji." Sekarang setelah nikmat itu hilang dan ditimpa azab, serta membuat perencanaan untuk berbuat maksiat telah berlalu saatnya dan hati telah tergelincir, maka permohonan ampun tidak lagi bermanfaat dan tidak ada taubat setelah ditimpa akibat yang buruk. Wallahu a'lam bissawab. Semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dan tutur kata yang tidak baik, saya minta maaf. Jika bisa tulis di kolom komentar. Sesungguhnya saya hanya ingin berbagi dan sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.